Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saya dan buat saudara. Itulah sebabnya kita perlu pagi hari ini kita meninggikan dia, karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia adalah Raja di atas segala Raja. Kita akan bersama-sama persiapkan hati kita. Kita akan memuji, kita akan menyembah dan mengagungkan Tuhan, karena dialah Raja di atas segala Raja. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama menghampiri Engkau. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan membawa pujian penyembahan kami kepadamu. Kami tahu Engkau Allah yang telah naik ke surga, dan Engkau dimuliakan di atas segala Allah. Itulah sebabnya pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan roh kami mau memberikan pujian kami kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang patut kami puja. Engkau Tuhan yang patut kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus yang kita puja, Yesus yang kita sembah. Dia adalah Allah yang sudah turun ke dalam dunia, tapi ada saatnya dia kembali ke surga, ke tempat asalnya. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari bersama-sama dengan segenap hati kita berikan pujian kita, berikan pengagungan kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami memuja-Mu Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami,
Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Dia yang sudah mengalahkan kuasa maut itu. Dia Yesus yang hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Bukan meninggalkan kita, tetapi menyediakan tempat buat saudara dan saya. Yesus hidup. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan bersama, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Karena Yesus sudah menang, kita sekalian, kita juga adalah sebagai umat pemenang. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, haleluya, oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari angkat tangan kita, katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dia adalah Allah yang sudah mengalahkan kuasa maut, dan Dia dimuliakan. Haleluya. Kita sudah menang bersama dengan Tuhan.
Haleluya. Dia naik ke surga, bukan meninggalkan kita. Tetapi dia naik dan dia mengutus penolongnya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya saat ini Roh Kudus juga bekerja di tengah-tengah kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, buka hatimu. Biarlah kuasa Roh Kudus itu semakin bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, yang ku perlu. Mari bersama-sama pujikan pujian ini. Percaya Roh Kudus hadir dimanapun Bapak Ibu berada. Hadir di sini, Haleluya. pribadi yang menawan dan suci, ku rindu Kami rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. katakan Roh Kudus
daripada Engkau. Mari lawan setiap kami Tuhan. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu di dalam setiap pujian yang kami boleh berikan kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh disenangkan melalui setiap pujian penyembahan kami. Dan sebentar kami akan sama-sama kembali akan belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau yang tolong kami sehingga kami boleh menjadi anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, anak-anak-Mu yang patuh melakukan firman-Mu, melakukan setiap perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus menguasai terus kehidupan kami. Roh Kudus mengurapi kehidupan kami, sehingga kami boleh pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu dan boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Urapan yang sama itu juga menjadi bagian kepada hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur kepada Engkau dan kami akan dengarkan firman-Mu. Kami akan duduk diam pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita boleh kembali merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekalipun ibadah harus dilaksanakan secara online karena pertimbangan toleransi Bapak Ibu Saudara ya. Karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya saudara kita umat Muslim. Namun tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sebentar akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Kostoro dari GPDI Sion Altar. Om Simon ini, Bapak Pendeta Simon ini adalah gembala dari GPDI Sion Altar di Malang. Sudah beberapa kali hadir ke gereja ini di penggembalaan Om Ibrahim di masa yang lalu. Sudah beberapa kali karena relatif cukup dekat Om Simon dengan Om Ibrahim, cukup dekat persahabatannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo, selamat pagi, Shalom, sidang jemaat GPDI Goshen yang saya kasihi. Selamat berjumpa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan kepada semuanya selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi ini kita semua merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ya, yang juga dirayakan di banyak gereja ya. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar ya, yaitu mengapa Tuhan kita naik ke sorga ya. Mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga ya. Nah, saya akan mulai dengan sebuah ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 ya.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 berbunyi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melihat mengapa Tuhan naik ke sorga, terlebih dahulu kita harus tahu satu hal, bahwa kenaikan Tuhan itu adalah satu peristiwa yang nyata. Ya, yang nyata. Mengapa dikatakan demikian? Sudah dikatakan dalam ayat tadi bahwa kenaikan Tuhan itu disaksikan oleh mereka. Banyak orang yang menyaksikan. Ya, berapa banyak kita memang tidak tahu. Tapi ada satu ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ada satu kesempatan Tuhan menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang. Dan banyak ahli Alkitab ya yang mengatakan bahwa inilah saat waktu Tuhan naik ke sorga. Jadi satu hal yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah peristiwa yang nyata. Walaupun kita sekarang sulit membayangkan, ya, kita sudah banyak melihat satelit, ya, diluncurkan, ya, dan banyak lagi hal-hal yang lain, tapi kita belum pernah melihat ada orang itu naik ke sorga, naik ke atas. Dan saya mau katakan bahwa inilah yang terjadi, ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu pada pagi hari yang sama ini dikatakan Yesus dia naik ke sorga. Kemudian dia ditutup oleh awan sampai murid-murid tidak bisa melihatnya lagi. Jadi kita harus mengerti, kita harus percaya bahwa kenaikan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat nyata. Ya, peristiwa yang real. Nah, sekarang kita mau melihat mengapa. Gitu? Secara akal, ya, kalau kita berpikir mengapa sih Tuhan kok harus naik, kan sudah bangkit lalu tinggal bersama-sama dengan murid-murid, mendampingi, kan enak. Nah, saudara-saudara, ya, pagi hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Ya, ada 3 alasan yang paling penting mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, sekali lagi saya ulangi, untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ya, saya sangat senang sekali, saudara-saudara. Saya tahu Tuhan kita kalau bicara, kalau berfirman itu tidak main-main. Ya, saya sangat percaya, saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, dia sudah berbicara kepada murid-muridnya. Aku akan meninggalkan kamu. Aku akan pergi. Dan tujuanku adalah untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Ada amin? Ya, Bapak Ibu. Untuk menyediakan tempat
Jadi ada tempat di mana itu, yaitu di kekekalan, di kemuliaan, di kerajaan surga. Tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Ya. So itu kita tidak usah terlalu memusingkan ya. Ya puji Tuhan kalau saudara diberi tempat yang bagus, rumah yang bagus ya. Rumah yang layak untuk dihuni, tapi mungkin ya ada yang saudara kurang beruntung. Mungkin rumah saudara kurang layak untuk dihuni. Tapi saya mau katakan, saudara tetap setia. Ada tempat dalam kemuliaan bagi saudara. Amin. Ya, maju terus. Nah, saudara dikatakan apa? Kalau aku sudah menyediakan tempat, aku akan datang kembali. Haleluya. Apa maksudnya? Bahwa Yesus, dia akan datang untuk kedua kalinya. Amin. Ya. Second coming. Yesus akan datang kembali. Ya. Jadi saudara-saudara, kepergian Yesus, kenaikan Yesus ke sorga juga menunjuk bagaimana dia akan datang kembali. Dikatakan ia akan datang dengan cara yang sama seperti waktu dia naik ke sorga. Memang kita masih tidak bisa mendapatkan gambaran ya, bayangan bagaimana nanti kedatangan Tuhan itu. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa setiap mata akan melihat dia. Haleluya. Dia akan datang kembali untuk apa? Untuk menjemput saudara dan saya. Ya, untuk kita bersama-sama dengan dia sampai kepada kekekalan. Kita akan melihat wajah juru selamat kita, muka dengan muka. Kita akan bertemu muka dengan muka di dalam kemuliaannya. Haleluya. So itu saudara-saudaraku, tetap setia. Ya, apapun kesulitan, apapun masalah persoalan yang saudara hadapi, ya, saudara tetap setia. Amin. Ya, tetap setia. Karena dia pergi ke sorga, dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Ya, itu yang pertama, saudara-saudaraku. Nah, sekarang kita akan melihat alasan yang kedua, ya, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang kedua, perhatikan, ini sangat penting dan ini berkaitan erat dengan kita hari-hari ini, yaitu untuk mencurahkan Roh Kudusnya. Sekali lagi ya, untuk mencurahkan Roh Kudusnya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, ini adalah berita Pentakosta, khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, sebagai anggota jemaat gereja Pentakosta, kita tahu ya bahwa Roh Kudus itu sangat penting. Ya, kita biasa mengadakan doa selama 10 hari ya, mulai kenaikan Tuhan sampai nanti hari Pentakosta. Untuk apa? Untuk kita minta ya dipenuhkan dengan Roh Kudus, minta dibaharui urapan Roh Kudus. Ya, nah saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus, maka dicurahkannya Roh Kudus itu kepada gereja. Saudara-saudaraku, ya, kita harus tahu, ya, bahwa, ya, saudara-saudaraku, Roh Kudus itu tidak bisa dicurahkan sebelum, perhatikan, Roh Kudus itu tidak dicurahkan, tidak dapat dicurahkan sebelum Yesus dimuliakan. Ya, jadi
Jelas ayat ini berkata, sesudah ia ditinggikan, sudah ia dimuliakan, dia mendapat hak atas Roh Kudus. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah Roh Kudus ini dicurahkan kepada gereja. Mengapa? Karena Roh Kudus ini sesuatu yang luar biasa. Janji Bapa, berkat Tuhan, kasih karunia Allah yang paling top bagi gereja Tuhan. Nanti kita akan lihat mengapa itu. Jadi saudara, betapa luar biasanya kenaikan Tuhan ini. Ya, apa maksudnya Yesus ditinggikan? Yaitu Yesus dibangkitkan dan naik ke sorga. Itu maksudnya. Dia sudah direndahkan, dia sudah mati di atas kayu salib. Tetapi oleh kebangkitannya, ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Dan kemudian dia diangkat naik ke sorga, masuk dalam kemuliaan Bapa. Nah, disitulah dia mendapatkan otoritas, mendapatkan hak dari Bapaknya untuk mencurahkan Roh Kudus itu. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, lebih berguna, ya, adalah lebih berguna kalau aku pergi. Bayangkan sudah perkataan ini, ya. Karena kalau pemikiran kita seperti yang sudah saya sampaikan yang tadi, ya, lebih baik Tuhan Yesus bersama dengan aku. Oh, senang sekali ya, aku bisa melihat Dia, ya, menggandeng tangannya, mungkin makan bersama. Tapi Tuhan Yesus sendiri berkata, lebih berguna kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Dia tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi, maka aku akan mengutus Dia, Roh Kudus itu, kepada gereja. Haleluya. Kita sudah memang sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Tapi pada pagi hari ini saya akan sedikit ya mengulang kembali ya. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara juga hari-hari ini ya sedang dibawa untuk menerima Roh Kudus. Karena itu sangat penting. Jadi ada 3 manfaat atau 3 guna daripada kedatangan Roh Kudus. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus itu penolong. Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus itu penolong. Penolong yang lain katanya. Yang lain selain daripada Yesus. Ya. Jadi Roh Kudus itu dengan Yesus dia sejajar. Dia adalah Allah. Tritunggal pribadi yang ketiga. Yesus pribadi yang kedua. Dia anak Allah. Tuhan Yesus berkata, aku akan mengirim penolong yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa Roh Kudus, maka kita hidup di dunia ini tanpa penolong. Saudara bisa bayangkan kalau kita hidup tanpa penolong, ya kita tidak usah bayangkan hal-hal yang terlalu rohani ya, seperti yang saya katakan. Coba kita lihat sehari-hari saja. Bisakah kita hidup tanpa penolong? Saudara bangun pagi, ya, saudara semua harus saudara atasi sendiri, ya, makan saudara siap sendiri, pergi ke pasar sendiri, ya, nanti saudara mau pakai baju, bajunya masih masih lencuh ya, lalu saudara harus gosok sendiri, saudara mau pakai sepatu, kaos kakinya masih kotor, saudara cuci sendiri. Semua harus sendiri. Coba saudara bisa enggak? Ya? Tidak mungkin, saudara. Ya, kita sadar atau tidak sadar, kita ini perlu orang lain untuk menolong kita. Makanya penolong itu saudara, ya, saudara hargai, ya. Ya, suami-suami hargai istrimu, karena istri itu penolong. Amin. Ya.
Itu baru hal-hal yang jasmani, saudara-saudara. Ya, kita tidak mungkin bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Yang gampang saja, saudara potong rambut. Bisa saudara potong sendiri? Ya, saya dulu waktu masih muda pernah potong sendiri. Aduh, saudara-saudara, itu karena pengiritan saja ya, untuk menghemat uang waktu itu masih kuliah ya. Tapi saudara-saudara habis potong sendiri itu, waduh, capek semua. 2 jam baru selesai, saudara. Pakai kaca kanan, kiri, muka, belakang. Saudara, kita hidup ini perlu penolong. Dan Roh Kudus itulah penolong kita satu-satunya yang sungguh, yang sejati. Amin. Ya, saudara-saudara, waktu saudara menghadapi masalah, apa yang saudara doakan? Tuhan tolong saya. Betul? Waktu kita lemah, Tuhan tolong saya. Dan juga waktu kita rindu hidup menurut firman Tuhan, kita lemah, kita tidak mampu, kita apa? Berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya boleh hidup berkenan kepadamu. Tuhan tolong saya untuk melakukan firman-Mu. Saudara-saudara, kita butuh pertolongan Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan penolong yang ada di sisi kita, yaitu Roh Kudus. Itu yang pertama, ya. Soal itu kita butuh Roh Kudus, ya. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan. Ya. Coba saya bacakan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada beberapa kali di dalam Alkitab disebutkan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan. Apa maksud jaminan di sini? Ya, kalau dalam bahasa terjemahan lama dipakai kata cengkeram, ya, cengkeram. Cengkeram itu sudah kita tidak pakai lagi istilah cengkeram itu, ya. Yang kita tahu cengkeram itu begini, saudara. Tapi sebenarnya cengkeram itu punya pengertian lain, yaitu down payment, uang muka, itu maksudnya. Ya, saudara, kalau saudara beli barang, ya, saudara, begitu saudara oke, setuju, baik saudara sebagai pembeli atau saudara sebagai penjual, apa yang dilakukan? Kasih panjer, uang muka, DP. Kalau sudah DP, maka aman, saudara. Ya, maka penjual itu tidak bisa menjual ke orang lain. Kalau dia sampai menjual ke orang lain, walaupun mungkin harganya lebih tinggi, ya, dia lu jual, wah dia salah. Itu ada hukumnya itu, saudara. Nah, Tuhan juga demikian. Untuk meyakinkan anak-anaknya, meyakinkan gerejanya, bahwa kita akan ditebus sampai tuntas. Haleluya. Penebusan kita ini belum tuntas, saudara. Ya, tubuh kita ini masih belum ditebus. Ya, roh kita sudah ditebus, jiwa kita sudah ditebus, tapi tubuh kita belum. Ya. Nah, itulah sebabnya dikatakan Roh Kudus itu jaminan sampai kita memperoleh seluruh bagian penebusan yang Tuhan siapkan. Jadi Roh Kudus itu down payment Allah, DP Allah, bahwa Anda dan saya, kita pasti ditebus sampai sempurna. Haleluya. Ya, sebab itu saudara-saudara, luar biasa. Saudara miliki Roh Kudus. Ya, minta urapan yang baru. Penuhlah dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mengapa Roh Kudus itu berguna? Yaitu Roh Kudus itu adalah Immanuel. Nah, ini yang sering mungkin kita tidak pikirkan, ya. Kalau kita bicara Immanuel, selalu kaitannya dengan Natal, ya toh? Dengan kelahiran Yesus. Tapi saudara,
sebenarnya Immanuel itu bukan mengacu kepada kelahiran Yesus saja, sebab jelas bahwa Yesus sudah mati, bangkit, naik ke sorga. Lalu apakah Immanuel itu berakhir? Tidak. Justru sekarang inilah kegenapan dari Immanuel. Allah beserta dengan kita, yaitu lewat Roh Kudus-Nya. Haleluya. Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita. Kolose berkata, Christ in you. Kristus di dalam kamu. Ya, itulah wujud daripada Immanuel. Sebab itu kita, saudara, mari kita lebih dekat, mari kita lebih menyadari, menghayati bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, nah itulah saudara beberapa alasan mengapa Roh Kudus itu kita butuhkan dan mengapa Yesus naik ke sorga, supaya Dia bisa mencurahkan Roh Kudus ini bagi gerejanya. Dan sekarang alasan yang ketiga mengapa Yesus naik ke sorga, yang alasan yang tidak kalah pentingnya, yaitu untuk menjadi imam besar. Nah ini saudara, tema tentang imam besar ini kadang-kadang kita kurang hayati ya. Sebab bagi kita, ya kita kurang bisa merasakan kepentingannya itu, saudara. Imam besar. Tapi itu adalah salah satu maksud yang penting mengapa dia harus kembali kepada Bapa. Ya, Mazmur 110 ayat 1 dan ayat yang keempat menubuatkan, ya, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini adalah Bapa berbicara kepada anak. Duduk di sebelah kananku, anakku. Engkau yang sudah menang, ya. Sampai nanti musuh-musuhmu ku taklukkan. Kemudian ayat yang keempat, Tuhan telah bersumpah, Allah Bapa bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal. Dia bersumpah kepada anak, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Saya tidak bisa berbicara banyak tentang hal ini, saudara. Tapi tema tentang imam besar ini, ya, ditulis di dalam kitab Ibrani. Ibrani itu menyatakan bahwa Yesus adalah imam besar. Saudara, satu hal yang mungkin sederhana saja yang perlu saudara mengerti, bahwa imam, ya, itu adalah perantara, pengantara manusia kepada Allah. Ya, kita tahu kalau di tempat-tempat ibadah dari saudara kita, ya, di masjid itu biasa ada imam, ya, imam dari masjid, ya. Nah, sebenarnya hamba Tuhan itu juga imam dalam satu tingkatan, dan saudara-saudara juga imam, terutama pria-pria, kepala-kepala keluarga itu imam dalam keluarga. Saudara mewakili orang-orang yang di bawah saudara, orang-orang di sekitar saudara untuk menghampiri Allah. Jadi Yesus, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara, untuk menjadi pengantara doa-doa kita kepada Bapa. Makanya doa itu harus di dalam nama Yesus, jangan lupa itu. Ya, karena dialah yang mengantarai permohonan kita kepada Bapa. Saudara, kalau yang mengantarai Yesus, kira-kira Bapak mendengar enggak? Oh, haleluya. Saya yakin Bapak tidak punya alasan untuk tidak mendengar. Yang menjadi pengantara anaknya sendiri. Bapak, tolong, ya, umatku ini. Pasti Bapak mendengar, saudara. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kitab Ibrani berkata, kita mempunyai pengantara. Dia duduk selama-lamanya untuk menjadi pengantara kita. Haleluya. Ya,
saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin saat ini saudara punya masalah, persoalan, kebutuhan, ya, bawa semuanya kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ada satu ayat yang sangat penting yang ingin saya bacakan bagi saudara. Ini agak sedikit panjang ya, tapi saya akan akhiri di dalam ayat ini. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, naik ke sorga ya, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang, teguh, jangan goyah, amin, jangan goyah, teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jangan goyah, tetap pegang teguh, Yesus adalah Tuhan. Ya, jangan sampai saudara pengakuan iman saudara tukar dengan yang lain, ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus pernah mengalami kelemahan yang saudara sedang alami. Problem saudara, sakit penyakitmu, masalahmu, dia mengerti. Haleluya. Dia mengerti. Karena dia pernah menjadi manusia yang lemah seperti kita, ya. Sebab itu perhatikan. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, bawa semua masalah, problem, ya, kesulitan, ya, kesusahan, penderitaanmu kepada Yesus. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang akan menjadi pengantara kita. Dan doamu pasti dijawab, didengar oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau naik ke surga untuk mencurahkan berkat-berkat bagi gerejamu, untuk menjadi pengantara bagi gerejamu, untuk mencurahkan Roh Kudus kepada gerejamu. Tuhan, kami mohon hari-hari ini Engkau curahkan kembali kuasa-Mu itu untuk memulihkan anak-anak-Mu, memulihkan hamba-hamba-Mu, membawa kami gereja semakin hari semakin mulia. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan dalam pekerjaan-Mu di GPDI Wlingi ini, dan seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Haleluya, kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Simon Kostoro yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sudah memberkati kami semua jemaat GPDI Goshen Wlingi. Kiranya Tuhan Yesus yang juga terus memberkati Om Simon di GPDI Sion Altar dan juga seluruh jemaat yang dilayani. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sampaikan beberapa hal pada pagi hari ini. Hari Minggu nanti akan dilaksanakan ibadah anak-anak sekolah minggu pada tanggal 13 Mei jam 8:30 pagi. Dan yang hadir di gereja adalah gabungan kelas besar Bapak Ibu Saudara ya. Gabungan kelas besar, kelas Nazaret, kelas Yerusalem, dan juga kelas Kanaan. Untuk anak-anak yang di kelas kecil dapat mengikuti ibadah secara online di rumah. Dan hari Sabtu dan Minggu jadwal ibadah raya 1, 2, dan 3 akan tetap diadakan sesuai dengan kelompok usia yang ada Bapak Ibu Saudara. Dan juga hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 17 sampai tanggal 22 Mei
akan dilaksanakan doa Pantai Kosta. Sekali lagi, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sore akan dilaksanakan doa Pantai Kosta. Dan doa Pantai Kosta ini hanya dilaksanakan secara komunal saja, tidak dilaksanakan secara online. Dan saya mendorong untuk Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang khususnya belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena seperti firman Tuhan yang kita dengar, betapa pentingnya Roh Kudus itu, betapa Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita juga sama-sama menantikan curahan kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dalam ibadah ini juga akan tetap menerapkan protokol kesehatan juga Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan, itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tidak lupa saya juga sampaikan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia memang pergi ke surga, tetapi tidak meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Ada Roh Kudus yang dijanjikan, ada Roh Kudus yang diberikan, yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mari terus nantikan janji Bapa itu, mari terus nantikan tugas kita menerimanya, membuka diri kita untuk kita sama-sama terus dilawat, diurapi dengan urapan kuasa daripada Roh Kudus. Puji Tuhan, itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengikuti ibadah secara online ini di rumah masing-masing. Dan sampai ketemu dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Mari kita muliakan Tuhan, mari kita tinggikan Dia, dan kita mau menikmati urapan kuasa-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Dimuliakan, Engkau kami muliakan, kami tinggikan Engkau Raja kami. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Sekali lagi, mari angkat kedua tangan kita. Kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Engkaulah Raja kami, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur di akhir ibadah kenaikan Engkau ke surga. Kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun ibadah harus dilaksanakan secara online saja ya Tuhan, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk kami boleh terus setia iring kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami semua.
kami yang sudah mengerti, kami yang sudah tahu untuk kami berbakti kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus tolong kami, Engkau yang terus berkati, Engkau yang terus lindungi kami. Khususnya pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami memperingati Engkau naik ke surga. Kami tetap percaya Engkau adalah Allah Immanuel yang terus menyertai kami. Engkau terus memberikan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus boleh menjalani kehidupan kami ini bersama dengan Engkau Roh Kudus, untuk kami terus melangkah dengan yakin. Kami terus kuat menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Kostoro yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi berkat untuk kami semua pada pagi hari ini. Kau yang juga balas memberkati semakin hari semakin pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu, memberkati setiap para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pekerjaan pelayanan Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh dengan sukacita membawa berkat yang baru, berkat rohani, bahkan tidak mustahil berkat jasmani itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pertemukan kami dalam kegiatan-kegiatan yang akan datang, khususnya dalam ibadah Pantekosta, doa Pantekosta yang ada, sehingga kami juga terus boleh menikmati lawatan-Mu. Bahkan tidak mustahil Kau memberikan kepada kami kepenuhan daripada Roh Kudus sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami, dan kami mau terus menaikkan ucapan syukur kami hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita tadahkan tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Allah Anak, persekutuan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan, perlindungan, pertolongan, semangat di dalam Allah Roh Kudus melingkupi kehidupan kita semuanya. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima berkat itu dengan penuh syukur dan percaya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan Amin. amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.